Namaku Febri. Macetnya kota Bandung saat itu membuatku kelelahan. Padahal kegiatanku tidak terlalu padat hari itu. Hanya kuliah sampai sore lalu pulang. Berkali-kali kukibaskan kerah bajuku untuk menghilangkan rasa gerah di angkot saat itu. Sudah kubayangkan sampai di rumah aku ingin segera mandi air dingin biar segar. Sudah hampir 1,5 jam dari kampus ke rumahku karena terhambat kemacetan hanya karena jam pulang kantor ketika itu. Kulihat ke depan, sedikit lagi sih sampai di daerah rumahku. Bosan menunggu terlalu lama di dalam angkot, aku pun turun dari angkot itu. Kiri-kiri. Aku putuskan untuk jalan sampai ke rumahku. Makasih, Pak. Saat itu sudah mulai maghrib. Samar ku dengar suara azan berkumandang. Aku segera berjalan menuju rumahku, melewati salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Ketika lewat depan rumah sakit itu, aku memang berjalan agak cepat karena buru-buru ingin cepat sampai di rumah. Sampai sorry. Aku tak sengaja menabrak seseorang saat berpapasan. Tak begitu kulihat, hanya saja orang itu perempuan, karena semerbak wangi parfumnya tercium ketika itu. Aku lalu lanjut berjalan, karena dari situ rumahku memang sudah dekat. Masuk ke gang rumah, aku bertemu beberapa tetangga. Mereka selalu menyapa aku dengan senyuman. Untuk sampai ke rumahku, memang harus melewati daerah pemakaman. Pasti orang-orang langsung berpikiran seram jika sudah mendengar kata pemakaman atau kuburan. Tapi untukku yang sudah cukup lama tinggal di sini, hal itu menjadi hal yang biasa. Di daerah dekat pemakaman yang kecil ini cukup ramai jika sore. Ditambah banyak rumah-rumah warga, dan ada warung juga yang buka 24 jam. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Aku langsung ke dapur mengambil air dingin yang kuteguk habis 1 gelas. Lalu aku duduk di kursi kayu depan rumah sambil merebahkan kakiku, menunggu keringatku reda. Baru setelah itu aku mandi. Di halaman rumahku ini agak berantakan, dengan kayu-kayu sisa renovasi rumah minggu lalu. Ayahku merenovasi rumah, menambahkan kamar baru untukku. Kamar itu berada di bagian belakang, di lantai 2, namun tepat di atas kamar mandi. Akhirnya aku punya kamar sendiri. Belum sampai seminggu aku tidur di sana. Mungkin ini hari keempat. Sampai nenekku memanggilku, menyuruhku masuk, karena katanya Pak Mali nongkrong di luar ketika maghrib seperti ini. Iya nih, bentar.
Aku lalu masuk ke dalam dan bergegas ke kamar mandi. Kulihat nenek sedang menyiapkan makan malam di meja makan. Nek, lapar nih. Habis mandi mau makan, jangan dihabisin ya. Nenek, ucapku sambil mengambil satu perkedel yang masih panas itu. Nenek hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Selesai mandi dan sholat maghrib, aku langsung makan. Di meja makan, kami mengobrol tentang perkuliahan. Tak lama selesai makan, aku membantu membereskan bekas makan ke ruang belakang. Biasanya yang suka mencuci piring adalah kakak sepupuku. Namun ketika itu tidak kulihat batang hidungnya. Di ruang belakang ada tempat mencuci piring, tempat mencuci baju, juga kamar mandi. Dan tepat di atasnya itulah kamarku yang berada di lantai 2, yang baru saja dibangun. Aku sudah biasa untuk bersih-bersih di rumah. Setelah piring kotor itu selesai, aku lanjut mencuci baju-baju kotorku. Aku pisahkan pakaian kotorku ke dalam ember kecil karena aku akan mencucinya. Aku nyalakan keran air untuk mengisi ember. Sambil menunggu air di ember penuh, iseng karena bosan, spontan aku bersenandung sambil bersih. Dan tak lama terdengar suara sesuatu. Suara apaan? Mungkin suara mesin air. Tiba-tiba suara mesin air itu terdengar bergemuruh. Aku mengeceknya. Tidak apa-apa, pikirku. Ya mungkin karena mesinnya sudah tua. Suara itu masih terdengar dan mulai membuatku merinding. Karena suaranya terdengar sepertinya memang bukan dari mesin air. Semakin jelas terdengar, semakin ku sadar suara itu memang bukan mesin air, tapi suara seperti orang tercekik. Dan gak bisa nafas. Namun aku coba masih berpikir untuk positif. Aku lalu lanjut mencuci baju sambil sesekali kulihat kiri dan kanan. Suasana mulai hening. Hanya terdengar suara air gemercik cucianku saja. Setelah selesai semuanya, aku pun buru-buru mencuci tangan dan kaki bersih-bersih hingga selesai. Lalu bersiap lagi masuk ke dalam rumah. Sampai
Mataku tiba-tiba saja tertuju pada salah satu pot hiasan yang ada di dekat mesin cuci. Ada yang bergerak-gerak di balik pot-pot tumbuhan itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Ku perhatikan terus sampai kucing ngagetin aja lagi. Kirain setan. Astaga. Ketika aku tertawa, ku dengar juga ada yang ikut tertawa. Suara perempuan. Konten saat itu juga aku mulai ketakutan. Ada suara tertawa yang lain selain aku. Aku lihat kiri dan kanan. Suara itu masih terdengar. Suaranya pelan dan halus. Dan sepertinya berasal dari dalam kamar mandi. Memang sejak tadi kamar mandi itu tertutup. Apa memang ada orang di dalamnya? Aku coba untuk bertanya. Ada orang di dalam kamar mandi ya? Ya, Mendengar ada yang menyaut, aku cukup tenang. Suara perempuan itu pasti kakak sepupuku. Di sana aku sudah mulai tenang. Sejak tadi ternyata dia mungkin ada di dalam kamar mandi. Lagi ngapain sih kak? Dari tadi lama banget di kamar mandi. Dia cuci piring, cuci baju. Mana aku nakutin, kirain setan, bukannya bantuin. Buruan, ntar masuk angin loh lama-lama di kamar mandi. Gua ke dalam duluan ya. Aku pun lalu naik ke kamar. Barulah kali ini aku bisa merebahkan badanku di atas tempat tidur. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku merasakan hawa dingin itu masuk ke dalam celah-celah kamarku. Aku pun pejamkan mata dan coba untuk tidur. Namun terdengar ada suara gaduh seperti orang sedang bersenandung. Ya, terdengar suara orang yang sedang bersenandung dari lantai bawah. Lantaiku ini kayu, jadi suara apapun bisa langsung terdengar ke lantai atas. Penasaran, aku dekatkan lagi telingaku ke lantai. Benar saja, aku dengar suara nyanyian dari bawah. Di bawah kamarku itu, kamar mandi. Siapa lagi yang menyanyi-nyanyi dalam kamar mandi? Sudah hampir tengah malam seperti ini. Sesekalipun ku dengar suara seperti ada orang yang sedang mandi. Dia belum keluar juga gitu dari kamar mandi. Penasaran ku pastikan lagi.
Aku coba turun ke bawah dan melihat ke kamar mandi. Pintu kamar mandi itu di atas dan bawahnya ada celah. Yang atas celah ventilasi yang mungkin ukurannya sekitar 30 cm lebarnya, dan di bawah ada sedikit jarak untuk air agar bisa keluar. Dari celah bawah pintu itu aku bisa melihat ada kaki perempuan yang berdiri di dalamnya. Memang ada orang di dalam kamar mandi itu. Mungkin kakak sepupuku belum keluar sejak tadi. Aku dekati kamar mandi itu. Tercium lagi wangi yang sangat menyengat. Aku ingat wangi ini. Tapi aku lupa di mana. Aku coba ketuk kamar mandi itu untuk memperingatkan kakak sepupuku itu agar cepat keluar. Kak, Kak, kakak di dalam, Kak. Mama Ali jam segini masih di kamar mandi, Kak. Nyanyi-nyanyi lagi tengah malam. Hei, Kak. Berkali-kali kutanya, dia tidak menjawab. Apa mungkin bukan kakak sepupuku ya? Hei, ini siapa sih yang di dalam? Saya. Terdengar suara perempuan lirih dari arah kamar mandi. Aku pun mundur perlahan dan astaga! Ketika ku lihat ke atas, dari celah ventilasi atas pintu kamar mandi itu mengintip sebuah wajah yang menakutkan. Aku terkejut, diam terbelalak. Sebuah wajah seorang perempuan dengan kulit seperti terbakar dan sayatan-sayatan merah di pipinya. Matanya yang putih itu membelalak, melotot tajam ke arahku. Dari celah ventilasi itu, sosok perempuan itu seakan memaksa merayap keluar. Hingga kulihat tangannya bisa keluar setengah badan, dan tubuhnya juga terlihat hitam seperti terbakar dengan jari-jari yang panjang. Rambutnya seperti ijuk hitam, kaku dan berantakan, dan mengeluarkan suara seperti orang tercekik, mirip yang aku dengar sebelumnya. Dari posisiku aku bisa melihat betul bagaimana bentuknya. Wajah wanita itu seperti habis dilahap api. Ada beberapa luka goresan seperti benda tajam di pipinya, dan terdapat garis cekikan di lehernya seperti bekas kawat. Aku mundur ke tembok dan menutup mataku. Aku coba berdoa, meminta lindungan yang di atas, sampai ketika aku lihat lagi, sosok itu menghilang. Hanya menyisakan asap hitam yang mengepul di sekitaran kamar mandi itu. Aku langsung bergegas berlari dan menjauh dari ruang belakang itu. Malam itu aku tidak bisa tidur.
semalaman aku terus terjaga. Aku masih terus terbayang sosok wajah wanita itu yang sedang mengintip dari atas celah kamar mandi itu. Hingga barulah saat subuh aku mulai bisa terlelap. Keesokan paginya aku bercerita pada nenek kejadian yang kualami semalam. Aku pun baru ingat, wangi yang kucium semalam persis seperti perempuan yang sempat berpapasan denganku di depan rumah sakit. Kata nenek, mungkin yang berpapasan denganku itu bukan manusia, dan arwah perempuan itu ikut denganku. Karena ketika mereka menyentuh kita, itu seakan kita diberi tanda oleh makhluk itu agar gampang untuk kembali mendatangi. Dan dia ikut sampai ke rumah, dan mungkin nyaman berada di dalam kamar mandi rumahku itu. Entah siapa dia semasa hidupnya, aku tidak tahu. Sorenya aku pun berdiri di tempat aku berpapasan dengannya. Ku minta dia tidak mengikutiku lagi. Dan seketika itu bulu kuduku berdiri dan tercium bau itu lagi. Mungkin dia sudah tidak mengikutiku, dan kali ini entah pergi kemana.